Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya. Terima kasih. Bab 171. YQ merobek cek menjadi dua dan melemparkannya ke depan pria paruh baya dengan pop. Penonton terkejut. Ini 5 juta. Seorang dokter biasa tidak dapat menghasilkan banyak uang setelah bekerja keras seumur hidup. Tetapi YQ beruntung dan langsung merobek ceknya. Juga, benar-benar kejutan. Apa maksudmu? Pria paruh baya itu berkata dengan wajah cemberut, tidak senang, terlalu sedikit. Aku tidak terlalu muda, aku hanya tidak suka sikapmu. YQ berkata, aku memperlakukanmu, bukan untuk uang. Bukan karena uang? Lalu untuk apa kamu? Pria paruh baya itu mencibir, tidak mempercayai kata-kata YQ. YQ berkata, alasan mengapa saya merawat Anda adalah karena saya seorang dokter, dan tugas saya adalah menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Kedua, saya memperlakukan Anda hanya di hadapan Wakil Wali Kota Huang dan Direktur Li. Jika tidak, Anda penyakit ini tidak dapat disembuhkan bahkan jika biayanya 5 hingga 500 juta. Meskipun impotensi tidak mengancam jiwa, sulit untuk menyembuhkannya, jika tidak, pil biru kecil tidak akan laku. Jika YQ tidak menguasai beberapa resep rahasia, dia tidak akan bisa menyembuhkan pria paruh baya dalam waktu sesingkat itu. YQ berkata, saya harap setiap pasien yang saya tangani akan menghormati karir saya, dan tidak menggunakan uang untuk mempermalukan saya. Di mata YQ, perilaku pria paruh baya sebelumnya adalah penghinaan. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, tetapi saya pikir jika Anda melakukan sesuatu untuk orang lain, Anda tidak ingin orang lain mengambil cek dan melemparkannya ke depan Anda, dan kemudian bertanya apakah Anda memiliki cukup, kan? Ketika YQ mengatakan ini, semua orang terdiam. Hanya Wakil Wali Kota Huang yang menatap mata YQ dengan penuh penghargaan. Dalam masyarakat materialistis ini, anak muda yang tidak didorong oleh uang sangat jarang. Putra ini tidak hanya pandai dalam keterampilan medis, tetapi kualitas ini bahkan lebih langka, dan itu akan menjadi senjata hebat di masa depan. Lao Yo, saya pikir apa yang dikatakan Xiaoe masuk akal. Bagaimana menurut Anda? Segera setelah Wakil Wali Kota Huang berbicara, sikap pria paruh baya itu segera berubah dan berkata, Saudara YQ, saya baru saja ceroboh. Saya minta maaf kepada Anda, saya minta maaf. Direktur Li menyela di sebelahnya, Yo tua, tidak apa-apa untuk hanya mengatakan maaf, YQ menyembuhkan penyakitmu, maukah kamu minum dengannya? Minum! Harus minum! Pria paruh baya itu mengambil gelas anggur dan berkata, Saudara Y, terima kasih telah menyembuhkan penyakit saya. Saya bersulang untuk Anda dengan segelas anggur ini. YQ tidak mengangkat gelas anggur, tetapi berkata, sebelum minum, ada kata yang ingin saya katakan. Kakak Y, tolong katakan padaku. YQ berkata, saya tidak pernah memperlakukan orang secara gratis. Pria paruh baya itu terkejut. Apa maksud anak ini, atau menginginkan uang? Karena Anda menginginkan uang, mengapa Anda baru saja merobek cek? Yang lain juga menatap YQ dengan curiga. YQ berkata kepada pria paruh baya itu, saya tidak mengenakan biaya untuk konsultasi, tetapi Anda harus membayar makanan ini malam ini. Mendengar kalimat ini, orang-orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Bahkan pria paruh baya itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang kamu tertawakan? YQ merasa sedikit tidak bisa dijelaskan, dan menatap Direktur Li dengan mata bertanya. Direktur Li tersenyum dan berkata, Lao Yo, Anda harus berbicara sendiri.
Bab 172. Pria paruh baya itu berkata kepada Ye Qiu, "Kakak Ye, perkenalkan dirimu. Orang berikutnya, Yao Zicheng, hotel ini milikku." Dahi. Baru pada saat itu Ye Qiu mengerti mengapa semua orang menertawakannya. "Maaf, saya tidak tahu hotel ini milik Anda. Kalau tidak saya akan membuat permintaan individu," kata Ye Qiu. "Sudah terlambat untuk menyebutkannya sekarang." Yao Zicheng tersenyum. "Jika Anda menyebutkan bahwa semua orang akan menertawakan saya lagi, lebih baik saya minum sebatang." Ye Qiu berinisiatif untuk mendentingkan gelas dengan Yao Zicheng. Setelah kejadian ini, semua orang juga melihat kemampuan Ye Qiu dan menjadi lebih antusias terhadapnya. Suasana di ruang pribadi secara bertahap menjadi lebih kuat. Selama obrolan, Ye Qiu juga mendapat gambaran umum tentang identitas orang-orang yang hadir, kecuali Wakil Wali Kota Huang dan Direktur Li. Semua orang di sini adalah bos besar lokal di Jiangzhou. 3 putaran anggur. Yao Zicheng tiba-tiba berkata secara misterius, "Saya mendengar bahwa lelaki tua dari keluarga Wang sedang sekarat. Pernahkah Anda mendengarnya?" "Keluarga kerajaan yang mana?" tanya seseorang. "Hanya ada satu keluarga raja, keluarga besar Jiangzhou bermarga Wang." "Bukankah tubuh penatua Wang sangat keras? Ada apa?" Yao Zicheng berkata, "Orang tua Wang tiba-tiba pingsan pagi ini dan dikirim ke rumah sakit oleh keluarganya. Adapun penyakit apa yang diderita Wang, saya hanya mendengar bahwa para ahli memberitahu anggota keluarga Wang untuk mempersiapkan pemakaman mereka." Adegan itu penuh dengan kesedihan. Penatua Wang adalah pria yang baik. Perpustakaan terbesar kami di Jiangzhou disumbangkan olehnya. Bukankah? Penatua Wang juga menyumbangkan lebih dari 100 sekolah dasar harapan. Tuan Wang telah menyumbangkan 4 hingga 5 miliar dolar pada tahun-tahun ini, kan? Tahun lalu, Tuan Wang juga dinobatkan sebagai barang pertama di Jiangzhou. Orang baik seperti itu akan mati, sayang sekali. Saya pergi menemui Tuan Wang pada siang hari ini." Wakil Wali Kota Huang tiba-tiba berkata. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Wakil Wali Kota Huang. "Wakil Wali Kota Huang, bagaimana kesehatan penatua Wang? Penyakit apa yang diderita orang tuanya? Seperti yang dikatakan rumor, apakah penatua Wang sekarat?" Wakil Wali Kota Huang menunjukkan kesedihan di wajahnya dan berkata, "Saya khawatir orang tua itu tidak akan bertahan lama. Untuk penyakitnya, saya tidak tahu." "Kamu tidak tahu, bukan?" Wakil Wali Kota Huang berkata, "Saya bertanya kepada para ahli, dan para ahli mengatakan bahwa mereka tidak tahu persis penyakit apa yang diderita Wang." Semua orang terkejut. Di bawah saran para ahli, pada siang hari ini, anggota keluarga membawa pulang Wang, dan sekarang memanggil dokter terkenal di mana-mana, berharap untuk menyelamatkan nyawa Wang. Wakil Wali Kota Huang menghela nafas dan berkata, "Orang tua Wang telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan ke Jiangzhou. Perpustakaan terbesar di Jiangzhou, rumah kesejahteraan, dan beberapa perguruan tinggi senior semuanya disumbangkan oleh Tuan Wang. Saya tidak mengharapkannya, orang tua dirampok oleh ini. Ye Qiu, mengapa kamu tidak pergi dan menunjukkan kepada Tuan Wang?" Direktur Li berkata tiba-tiba. Sejak Ye Qiu menyembuhkan ayah Direktur Li sangat percaya pada keterampilan medis Ye Qiu. Mata Wakil Wali Kota Huang berbinar dan dia berkata, "Xiao Ye, apakah kamu punya waktu besok? Saya akan mengantarmu besok dan menunjukkannya kepada Tuan Wang." Ye Qiu berkata, "Saya punya waktu, hanya karena saya takut keterampilan medis saya rendah dan saya tidak akan bisa menyembuhkan penyakit Elder Wang." "Tidak apa-apa, periksa dulu." "Ayo lakukan,
Saya akan menunjukkan situasi Tuan Wang besok. Gigit-gigit. Tiba-tiba, ponsel Ye Qiu berdering. Melihat bahwa ID penelepon adalah Chen Qiang, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia terhubung langsung dan bertanya, "Saudaraku, ada apa?" "Keempat, di mana kamu?" "Segera kembali, sesuatu telah terjadi." Bab 173. Masalah terjadi. Mendengar suara tergesa-gesa Chen Qiang, hati Ye Qiu menegang, dan buru-buru bertanya, "Saudaraku, apa yang terjadi?" "Ini Qin Ge." "Bang!" Suara Chen Qiang tiba-tiba terputus. Ye Qiu segera berkata kepada Wakil Wali Kota Huang dan Direktur Li, dua pemimpin, "Teman sekelasku sepertinya dalam masalah. Aku akan turun dan melihatnya." "Kakak Ye, apakah kamu ingin aku menemanimu?" tanya Direktur Li. "Tidak." Ye Qiu baru saja selesai berbicara. Dengan dentang, pintu kamar pribadi diketuk terbuka. Seorang pelayan hotel bergegas masuk dari luar, dan kemudian berbisik di telinga Yao Zicheng. Tiba-tiba, wajah Yao Zicheng sedikit berubah. "Semuanya, kalian minum dulu, aku punya sesuatu untuk ditangani, aku akan pergi sebentar." Setelah Yao Zicheng selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Ye Qiu, dan kemudian keduanya buru-buru meninggalkan kamar pribadi. Setelah tiba di koridor, Yao Zicheng bertanya kepada Ye Qiu, "Kakak Ye, di kamar pribadi mana teman sekelasmu?" "Di bawah, 8208. Ye Qiu menjawab. Yao Zicheng berkata dengan suara yang dalam, "Saya baru saja mendapat kabar bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di kamar pribadi di lantai bawah. Ayo kita periksa dulu." Ye Qiu dan Yao Zicheng berjalan ke bawah dengan cepat. Waktu kembali ke 20 menit yang lalu. 8208 kamar pribadi. Para siswa berbicara dan tertawa, saling bersulang, dan suasana menjadi sangat hidup. "Qin Ge, kamu menemaniku ke kamar mandi." Seorang teman sekelas wanita membawa Qin Ge keluar. Awalnya ada kamar mandi di kamar pribadi, tetapi Li yang muntah di dalamnya saat ini. Beberapa menit kemudian, Qin Ge dan teman sekelas perempuan itu kembali, dan keduanya tampak marah. Chen Qiang bertanya, "Qin Daban Hua, ada apa denganmu?" Qin Ge menggelengkan kepalanya tanpa mengeluarkan suara. Murid perempuan di sebelahnya berkata dengan marah, "Di kamar mandi barusan, seorang bajingan menganiaya Qin Ge dan menyentuh pantat Qin Ge." Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada wajah Qin Ge. Sial, siapa yang tidak berani menggertak Qin Daxia dengan mata panjang? Saya pikir dia benar-benar lelah hidup. "Qin Ge, katakan padaku, siapa bajingan itu? Ayo ajari dia untukmu." "Ya, dia harus diajari." Semua orang sangat marah. Qin Ge nyaris tidak meremas senyum di wajahnya dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda. Lebih baik melakukan lebih banyak daripada melakukan lebih sedikit. Saya pikir lebih baik melupakannya." Chen Qiang berkata, "Bagaimana kita bisa melupakan hal semacam ini? Kita harus memberi pelajaran kepada bajingan itu. Di kamar mandi tadi, aku menampar bajingan itu, yang dianggap sebagai pelajaran baginya." Setelah Qin Ge selesai berbicara, dia duduk di kursi, jelas tidak berencana untuk peduli lagi. Semua orang tidak punya pilihan selain menyerah. "Qin Daban Hua, jangan memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ayo, saya sarankan semua orang mengangkat gelas mereka. Mari kita habiskan secangkir bersama. Bagaimana?" kata Chen Qiang. "Bagus." Semua orang bertepuk tangan dan mengangkat gelas mereka secara bersamaan. Qin Ge menuangkan segelas jus untuk dirinya sendiri, dengan sedikit senyum di wajahnya, dan berkata,
terima kasih semuanya. Bersul NG. Ledakan. Semua orang bersiap untuk bersulang, pintu kamar pribadi tiba-tiba ditendang terbuka, dan sekelompok pria kekar berjas hitam bergegas masuk dari luar, semuanya ganas. Siapa yang mengalahkan tuan muda kita barusan? Pemimpin bertanya. Bab 174. Semua orang diam, tetapi mereka memandang Qin Ge secara bersamaan, dan menebak secara diam-diam, apakah bajingan yang dikalahkan Qin Ge adalah pria besar? Chen Qiang berdiri dan berteriak tajam, "Siapa kamu? Mengapa kamu masuk ke kamar pribadi kami?" "Saya akan bertanya lagi, siapa yang memukul tuan muda kita barusan?" kata pemimpin itu lagi. "Siapa tuan mudamu?" tanya Chen Qiang. "Ini aku." Sebuah suara arogan datang dari pintu. Kemudian, seorang pria muda mengenakan t-shirt putih dan rambut kuning dicat masuk dari luar. Jejak telapak tangan terlihat samar-samar di wajah kiri pemuda itu. Melihatnya, wajah Qin Ge berubah drastis, dan dia dengan cepat bersembunyi di belakang Chen Qiang. "Kecantikan, apakah saya sangat takut ketika saya melihat pemuda ini bersembunyi? Saya baru saja berada di kamar mandi, dan saya ingin melakukan pertukaran mendalam dengan Anda. Siapa tahu Anda berlari begitu cepat." Pria muda itu melihat senyum hippie Qin Ge, matanya bersinar dengan cabul, dan melanjutkan, "Putraku datang kepadamu secara khusus, hanya untuk berkomunikasi denganmu lagi." "Untuk diam!" Chen Qiang berteriak, menunjuk ke pemuda berambut kuning itu dan berkata, "Saya memperingatkan Anda, jika Anda berani melecehkan teman-teman sekelas saya, berhati-hatilah karena saya tidak sopan kepada Anda." "Sama-sama. Hanya kamu." "Terkunci!" Pria muda berambut kuning itu tiba-tiba menembak dan menjatuhkan Chen Qiang ke tanah dengan tamparan. Tindakannya langsung memicu kemarahan publik. "Bagaimana kamu memukul seseorang? Apakah ada Raja FA? Panggil polisi cepat." "Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak, bahkan jika kamu memanggil polisi, polisi tidak berani menangkapku. Apakah kamu tahu siapa aku?" Huang Mao muda dengan arogan berkata, "Kamu dengarkan aku, Lao Zu adalah Feng Youling." Mendesis. Semua orang tersedot AC. Tidak heran orang ini berani begitu sombong, dia ternyata adalah salah satu dari 4 tuan muda Jiangsu yang terkenal. "Aku takut hal-hal yang merepotkan." Li yang muntah hebat di kamar mandi, tiba-tiba mendengar nama Feng Youling, gelisah di sekujur tubuhnya, dan langsung berlari keluar kamar mandi. "Feng Xiao, mengapa kamu ada di sini?" Li yang mengangguk dan membungkuk, dan berkata dengan hormat. Feng Youling melirik Liang dan sedikit mengernyit. "Siapa kamu?" "Namaku Liang, dan ayahku Li Daoguang, pemilik perusahaan konstruksi Daoguang. Pada resepsi bulan lalu, aku bahkan memanggangmu." "Oh, jadi kamu adalah putra Li Daoguang. Mengapa kamu mengatur pesta ini?" "Ya, hari ini kita mengadakan pertemuan teman sekelas di sini." Li yang bertanya dengan hati-hati, "Feng Xiao, apa yang terjadi di bumi? Katakan padaku, dan aku berjanji untuk memuaskanmu." "Yah, aku naksir gadis ini. Aku ingin dia menemaniku malam ini." Feng Youling menunjuk ke Qin Ge dan berkata. Ketika dia berada di kamar mandi sebelumnya, Feng Youling melihat Qin Ge dan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia pertama kali menggunakan kata-kata untuk menggoda Qin Ge, dan kemudian menyentuh Qin Ge beberapa lagi. Tanpa diduga, Qin Ge sebenarnya adalah pria yang galak, menamparnya dan melarikan diri. Feng Youling bersumpah untuk menjatuhkan wanita ini. Belakangan, saya menemukannya di sini. Li yang kembali menatap Qin Ge, lalu berkata, "Feng Xiao,
Memang benar aku adalah teman sekelas yang sangat sederhana dan belum pernah mengalami hal-hal itu. Atau, aku akan mencarikanmu seorang selebriti internet untuk menemanimu di malam hari nanti? Apakah kamu pikir Laozu kekurangan wanita? Itu tidak membual. Aku hanya butuh sepatah kata. Ada banyak wanita yang ingin tidur denganku. Feng Youling menunjuk ke Qin Ge dan tersenyum jahat. Malam ini, aku hanya menginginkannya. Feng Xiao, bukankah baik bagimu untuk melakukan ini? Jika menyebar, orang mengatakan bahwa 4 tuan muda Jiangzhou merampok gadis-gadis orang, ini akan mempengaruhi reputasimu. Aku tidak terlalu peduli. Aku telah mengalami terlalu banyak hal buruk baru-baru ini. Aku ingin bersantai malam ini. Kecantikan, jangan khawatir, aku akan membuatmu sangat nyaman malam ini. Setelah Feng Youling selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih Qin Ge. Bab 175. Berhenti! Dengan teriakan keras, Chen Qiang bangkit dari tanah, dengan cepat berdiri di depan Qin Ge, dan melindungi Qin Ge di belakangnya. Wah, apakah kamu ingin mati? Feng Youling terlihat buruk. Chen Qiang mengambil sebotol anggur dari meja dan berkata dengan keras, "Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda berani memindahkan teman sekelas saya, maka saya akan melawan Anda dengan keras." Mendengar ini, hati Qin Ge bergetar, hanya untuk merasakan punggung kurus ini seperti gunung besar, penuh keamanan. Begitu, kamu ingin pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat, hahaha. Feng Youling tertawa liar, wajahnya tiba-tiba berubah jelek, dan mengutuk, "Jangan lihat siapa dirimu, bertarunglah denganku." Bah! Feng Youling meludahi wajah Chen Qiang. Chen Qiang memegang botol dengan erat, bahkan jika dia dihina, dia tidak bertindak gegabah. Karena dia memperhatikan bahwa orang-orang besar berjas hitam itu adalah pengawal Feng Youling pada pandangan pertama, mereka benar-benar ingin bertarung, dan mereka jelas bukan lawan di sini. Feng Youling mengancam, "Nak, segera menghilang dariku, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Chen Qiang berdiri diam dan menahan Qin Ge di belakang seolah-olah dia tidak mendengarnya. "Aku tidak bisa melihat peti mati tanpa menangis." "Baiklah, aku akan memberitahumu seberapa baik aku sekarang." Terkunci. Feng Youling mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya dengan indah. Tiba-tiba, seorang pria besar berjas hitam berjalan keluar dengan cepat dan datang ke Chen Qiang. Pria kekar ini tingginya sekitar 1,9 meter dan beratnya hampir 300 jin. Tinggi Chen Qiang hanya 1,75 meter. Di depan pria ini, dia terlihat sangat kurus. Pria kekar ini tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menembak langsung. Retakan! Dia meraih bahu Chen Qiang dan mengangkat Chen Qiang dari tanah. Ledakan! Chen Qiang dengan paksa menghancurkan botol anggur di tangannya di kepala pria kekar, dengan tabrakan, botol anggur itu pecah. Namun, pemandangan horor muncul. Saya melihat bahwa pria kekar itu tampaknya telah melatih keterampilan kepala besi, dan tidak ada sedikit luka di kepalanya. Chen Qiang terkejut dan menendang perut pria kekar itu dengan cepat. Hasilnya sama seperti sebelumnya, pria kekar itu tampaknya tidak merasakan sakit, dan dia bahkan tidak mengerutkan alisnya. Sial, orang mesum yang mati ini. Ketika Chen Qiang berpikir tentang bagaimana melawan selanjutnya, dia tiba-tiba merasakan dunia berputar. Ternyata pria kekar itu mengangkat Chen Qiang dan berputar dengan kedua tangannya, dan setelah beberapa putaran, dia tiba-tiba melemparkan Chen Qiang ke sudut. Tubuh Chen Qiang menghantam lantai dengan keras. Pada saat ini, Chen Qiang hanya merasa bahwa organ internalnya telah bergeser, dan seluruh tubuhnya tampak berantakan, membuatnya sangat sulit untuk bernafas.
Chen Qiang, Chen Qiang. Qin Ge bergegas dan memegang Chen Qiang dengan air mata di matanya yang indah, dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" "Aku baik-baik saja," batuk-batuk. Chen Qiang terbatuk keras, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon Ye Qiu, "Anak keempat, di mana kamu? Segera kembali. Ada yang tidak beres." "Saudaraku, apa yang terjadi?" "Ini Qin Ge." "Ledakan!" Sebelum kata-kata Chen Qiang selesai, Feng Youling menendang telepon ke udara. Bab 176. Kenapa? Aku masih ingin disebut pembantu? Bukannya aku meremehkanmu. Di sepertiga hektar tanah di Jiangzhou ini, kamu tidak berguna untuk memanggil siapapun. Feng Youling sangat arogan, dan kemudian berkata kepada Qin Ge dengan senyum hippie, "Kecantikan, bagaimana kalau tinggal bersamaku malam ini?" "Jangan pikirkan itu." Wajah Qin Ge penuh dengan embun beku. 100.000. Feng Youling tiba-tiba mengatakan sebuah angka yang membuat semua orang merasa bingung. Kemudian, Feng Youling berkata kepada Qin Ge, "Tinggallah bersamaku selama 1 malam dan beri kamu 100.000. "Mimpi." Wajah Qin Ge memerah karena marah. Menurutnya, langkah Feng Youling seperti penjual. "Apakah kamu terlalu muda?" Feng Youling tersenyum. 100.000 per jam, kamu harus selalu puas dengan harga ini? Kamu tahu, pemuda ini biasanya tidur dengan bintang-bintang kecil itu, tetapi mereka tidak membayar. Gulungan! Sebelum Feng Youling bisa selesai berbicara, Qin Ge sangat marah. "Hah!" Ekspresi Feng Youling berubah suram dalam sekejap, dan berkata, "Aku bisa melihatmu, itu berkahmu, kamu tidak tahu bagaimana melebih-lebihkan." Pada saat ini, Hang Lili juga berdiri dan berkata, "Qin Ge, apa yang kamu pura-pura? Apa yang salah dengan tinggal bersama Xiao Feng? Bukankah nilai keberadaan seorang wanita hanya untuk melayani seorang pria?" "Hang Lili, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Qin Ge berkata, "Kamu suka melayani orang, maka kamu bisa melayani mereka. Aku ingin melayani, tapi Xiao Feng meremehkanku." Ketika Zhang Lili berbicara, dia melirik Feng Youling dengan sepenuh hati. Mengesampingkan identitas Feng Youling sebagai yang termuda keempat di Jiangzhou, dia tergerak oleh perkataan Feng Youling bahwa Qin Ge akan memberinya 100.000 selama 1 jam. 100.000 per jam, 1 malam lebih dari 1 juta, banyak orang belum menghasilkan begitu banyak uang sepanjang hidup mereka. Selain itu, Feng Youling sedikit tampan. Feng Youling melirik Zhang Lili dan melihat bahwa Zhang Lili dalam keadaan baik dan penampilan cantik. Dia tertawa dan berkata, "Jika kamu mau, kamu bisa menemaniku dengan teman-temanmu malam ini. Anakku kuat, dan 1 naga dan 2 naga. Burung Phoenix bisa bertarung sampai subuh. Oke, kami harus menghibur Tuan Muda Feng untuk melayani Anda." Setelah Zhang Lili selesai berbicara, dia melangkah maju dan bersandar di lengan Feng Youling. Jari-jarinya masih menggambar lingkaran di dada Feng Youling, dan dia mengaitkan Feng Youling di depan umum. Feng Youling juga diterima, menyentuh tubuh Zhang Lili dengan 1 tangan. Para siswa yang hadir tercengang. Bukankah Zhang Lili pacar si monitor? Kenapa dia bisa bersama pria lain lagi? Itu terlalu memalukan. Melihat adegan ini, Li yang hampir marah dan mengutuk. "Saya tidak tahu bagaimana harus malu." "Liang, siapa yang kamu bicarakan? Aku memperingatkanmu, berhati-hatilah saat berbicara." Zhang Lili memelototi Liang, memalingkan wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Alasan mengapa dia berkumpul dengan Liang di masa lalu adalah untuk melihat bahwa keluarga Liang punya uang. Tetapi sekarang, Feng Youling, yang lebih kaya, telah muncul.
Karena itu, dia mencampakkan Liang tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, Sang Lili berkata kepada Qin Ge, "Qin Daban Hua, aku bilang jangan buang waktu, ikuti saja Feng Xiao." Qin Ge berkata dengan marah, "Sang Lili, aku tidak berharap kamu menjadi orang seperti ini, itu benar-benar menjijikkan." Aku berkata, "Qin Ge, apa yang kamu pura-pura tinggi? Bahkan jika kamu tidak menemani Feng Xiao hari ini, kamu harus menemani pria lain keesokan harinya. Siapa yang tidak akan menemanimu? Masih ada uang untuk dihasilkan, kenapa tidak melakukannya?" Qin Ge sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, dan terlalu malas untuk berbicara dengan Zhang Lili, tetapi bertanya kepada Chen Qiang dengan penuh perhatian, "Bagaimana kabarmu? Biarkan aku membantumu." Terkunci. Melihat Qin Ge hendak membantu Chen Qiang berdiri, Feng Youling tiba-tiba menendang keluar dan menginjak wajah Chen Qiang dengan keras, lalu menanyai Qin Ge, "Kamu tidak ikut denganku karena pemborosan ini? Jika demikian, maka aku akan menghapusnya." Sekarang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di pintu kamar pribadi. "Kamu mencoba memindahkan saudaraku." Bab 177. Begitu Ye Qiu muncul di pintu kamar pribadi, dia melihat Feng Youling menginjak wajah Chen Qiang dengan kakinya, dan niat membunuh melintas di matanya, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu mencoba memindahkan saudaraku." Mendengar suara itu, Feng Youling berbalik untuk melihat ke pintu. Wajahnya berubah drastis dalam sekejap. Bagaimana bisa Ye Qiu muncul di sini? Sebelum Feng Youling sempat berbicara, Sang Lili berbicara lebih dulu. "Feng Xiao, izinkan saya memperkenalkan Anda. Orang ini bernama Ye Qiu, dan sampah yang Anda injak adalah teman. Anda tidak perlu khawatir tentang dia adalah sampah. Tidak berguna. Apa lelucon? Berani membunuh pelayan Xiao Qingdi dengan sia-sia? Berani menginjak wajahku?" Feng Youling sama sekali tidak mempercayai kata-kata Zhang Lili. Zhang Lili memegang Feng Youling dan berkata kepada Ye Qiu dengan arogan, "Ye Qiu, ini pacar baruku. Aku akan memperkenalkanmu padanya. Namanya adalah..." "Bukankah kamu pacar Liang? Kenapa kamu pergi dengan pria lain lagi?" Ye Qiu bertanya sebelum Zhang Lili bisa menyelesaikannya. "Liang telah dicampakkan olehku, dan sekarang aku adalah pacar Feng Xiao." Ye Qiu melirik Liang, wajah yang terakhir pucat. Dia tahu bahwa Zhang Lili tidak berbohong. "Astaga, apa-apaan wanita ini? Mengapa kamu begitu tak tahu malu?" Ye Qiu tidak tahu bahasa apa yang digunakan untuk menggambarkan Zhang Lili sekarang. Dia hanya bisa diam-diam bersukacita. Untungnya, dia telah berpisah dengan wanita ini. Jika tidak, dia tidak tahu bahwa dia memiliki kebajikan ini. Benar-benar tak tahu malu. Zhang Lili sangat bangga dan pamer kepada Ye Qiu. "Ye Qiu, apakah kamu tahu siapa pacar baruku? Dia adalah salah satu dari 4 pemuda di Jiangsu. Apakah Anda tahu tuan muda keempat Jiangsu? Hei, saya pikir Anda belum pernah mendengar tentang penghuni liar seperti itu. Biarkan saya memberitahu Anda. Tuan muda keempat Jiangsu adalah generasi kedua kaya yang paling terkenal di Jiangsu. Mereka? Oke, aku tidak punya waktu untuk mendengarmu mengatakan ini." Ye Qiu menyela Zhang Lili dengan tidak sabar, dan kemudian matanya tertuju pada tubuh Feng Youling, dan berkata dengan lemah, "Lepaskan kakimu." Sebelum Zhang Lili selesai pamer, dia diinterupsi oleh Ye Qiu, memegang perutnya yang terbakar. Pada saat ini, dia bahkan lebih marah ketika dia melihat Ye Qiu berbicara dengan Feng Youling dengan nada ini. "Ye Qiu, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Aku memperingatkanmu,
bersikap sopan kepada Feng Xiao, dan tidak tahu bagaimana kamu mati. Ye Qiu mengabaikan Shang Lili dan terus berkata kepada Feng Youling, aku tidak ingin mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Ye Qiu, apa yang kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar? Kamu ingin membiarkan Xiao Feng mendengarkanmu hanya karena kamu, otakmu kebanjiran. Begitu Shang Lili selesai berbicara, dia melihat Feng Youling benar-benar melepaskan kakinya dari wajah Chen Qiang. Feng Xiao, kamu? Hang Lili tidak mengerti. Bukankah Feng Youling tuan muda keempat Jiangsu? Tapi di adegan berikutnya, mata Zhang Lili hampir jatuh. Hahaha, Feng Youling tertawa sebentar, lalu berkata dengan antusias, Ye Qiu, aku tidak berharap kita bertemu di sini lagi. Benar-benar tidak ada tempat dalam hidup untuk bertemu. Pergi, ikut aku ke kamar pribadi di sebelah pintu, saya mengundang Anda untuk minum. Apa, Xiao Feng ingin mengundang Ye Qiu untuk minum? Hang Lili tercengang. Dia melirik Feng Youling, lalu pada Ye Qiu, dia menemukan dari ekspresi keduanya bahwa mereka sepertinya saling mengenal. Bagaimana ini mungkin? Bab 178. Salah satunya adalah tuan muda keempat Jiangsu, dan yang lainnya adalah seorang dokter kecil. Bagaimana mereka bisa saling mengenal bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan pasangan? Ini pasti palsu. Namun, saya hanya mendengar Ye Qiu berkata, saya hanya seorang dokter kecil, jadi saya tidak berani minum anggur Feng Xiao. Bagaimana jika Anda meracuni saya? Feng Youling tersenyum dan berkata, kamu benar-benar bisa membuat lelucon, tetapi aku adalah warga negara yang baik yang mematuhi hukum. Mematuhi disiplin dan hukum? Haha. Ye Qiu menunjuk ke arah Chen Qiang dan bertanya kepada Feng Youling, ini yang kamu sebut disiplin dan kepatuhan hukum. Feng Youling tiba-tiba menjadi terdiam. Hang Lili menunjuk Ye Qiu dan berkata dengan tajam, bagaimana kamu berbicara? Jika kamu terlihat seperti ini, berhati-hatilah karena aku tidak sopan kepadamu. Ye Qiu mengabaikan Shang Lili, tetapi tersenyum dan bertanya pada Feng Youling, apakah dia pacarmu? Itu benar. Feng Youling memeluk pinggang Shang Lili dan berkata kepada Ye Qiu, ini adalah pacar yang baru saja kutemukan. Mendengar kata-kata ini, Hang Lili merasa seolah-olah dia telah makan madu, dan sangat bahagia. Senyum di wajah Ye Qiu semakin kuat, dan dia berkata, selamat, Xiao Feng, karena telah mengambil barang bekas. Oh, tidak, itu seharusnya barang bekas. Selamat. Membujuk. Seluruh penonton tertawa. Senyum di wajah Feng Youling segera menjadi kaku. Adapun Shang Lili, dia hampir marah, menunjuk Ye Qiu dan berteriak, jangan bicara omong kosong. Apakah aku berbicara omong kosong? Mata Ye Qiu tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan Shang Lili menciutkan lehernya karena ketakutan. Pada saat ini, Shang Lili hanya merasa bahwa Ye Qiu tampaknya menjadi orang yang berbeda, penuh dengan aura pembunuh. Ye Qiu memarahi, saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang seperti Anda. Benar-benar tidak tahu malu. Begitu pernyataan ini keluar, siswa lain juga ikut bergema. Ya, terlalu tak tahu malu. Maaf dan bergejolak. Sungguh memalukan menjadi teman sekelas dengan orang sepertimu. Kamu, Hang Lili sangat marah sehingga dia akan menangis, memegang lengan Feng Youling dan berkata, Feng Xiao, lihat mereka bekerja sama untuk menggertakku, kamu membantuku mengajari mereka. Terutama dia. Hang Lili menunjuk Ye Qiu dan berkata dengan getir, Xiao Feng, bantu aku mematahkan kakinya. Sejujurnya, Feng Youling sangat ingin melakukan ini. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya.
lupakan saja, mereka semua adalah teman sekelasmu. Mengapa repot-repot dengan semua orang? Ayo pergi ke bar sebelah. Feng Youling menarik Zhang Lili dan bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini sebentar. Mata dingin Ye Qiu membuatnya merinding, dan dia diam-diam berkata bahwa dia harus pergi dari sini dulu. Zhang Lili tidak tahu pikiran Feng Youling, jadi dia tidak mau pergi dan memohon, Feng Xiao, kamu bisa membantuku. Aku akan menjagamu malam ini. Bisakah kamu pergi? Feng Youling langsung mengubah wajahnya. Ketika Zhang Lili melihat wajah dingin Feng Youling, dia segera menutup mulutnya dan memeluk lengan Feng Youling dengan erat. Ekspresi Feng Youling membaik, dan dia memimpin Zhang Lili ke pintu saat mereka berjalan keluar dari kamar pribadi. Suara Ye Qiu tiba-tiba terdengar. Tunggu sebentar. Feng Youling berhenti dan bertanya tanpa melihat ke belakang, kenapa? Ada apa dengan Dr. Ye? Feng Youling, apakah aku membiarkanmu pergi? Ye Qiu berkata dengan ringan. Apa maksudmu? Feng Youling berbalik dan menatap Ye Qiu sambil tersenyum. Mungkinkah aku pergi dari sini dan aku harus bertanya apa maksudmu terlebih dahulu? Kamu menyakiti kakakku dan ingin pergi tanpa permintaan maaf. Bukankah kamu membawaku terlalu jauh? Setelah Ye Qiu mengucapkan kata-kata ini, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tegang. Bab 179. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Qiu akan berani menantang Feng Youling. Semua teman sekelasnya memandang Ye Qiu tercengang, mengira mereka terpesona. Apakah ini masih Ye Qiu yang pemalu saat itu? Sebelum Feng Youling berbicara, Hang Lili tidak sabar untuk melompat keluar, menunjuk Ye Qiu dan mengutuk. Apakah otakmu kebanjiran? Apa kamu? Mengapa Xiao Feng menempatkanmu di matanya? Ye Qiu berkata dengan dingin, jika kamu mengatakan satu hal lagi, aku akan merokok kamu. Hang Lili dengan cepat memeluk lengan Feng Youling dan berkata dengan genit, lihatlah Xiao Feng, Ye Qiu benar-benar sombong. Dia menggertakku di depanmu, dan tidak menempatkanmu di matamu sama sekali. Kamu bisa melakukannya untukku. Kemasi dia. Feng Youling tidak bermaksud untuk membersihkan Ye Qiu, tetapi bertanya pada Ye Qiu, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Qiu berkata, pertama, saya harus meminta maaf kepada saudara laki-laki saya. Kedua, saya harus membayar saudara laki-laki saya untuk biaya pengobatan. Bagus. Yang mengejutkan semua orang, Feng Youling tidak ragu sama sekali, jadi dia setuju. Apakah ini masih Feng Youling yang arogan sekarang? Terlalu mudah untuk berbicara. Saudaraku, aku baru saja melakukan pukulan berat. Aku benar-benar minta maaf padamu sekarang. Maafkan aku. Feng Youling selesai meminta maaf kepada Chen Qiang dan menatap pengawal di belakangnya. Pengawal dengan setelan hitam segera mengeluarkan segumpal uang kertas merah dari sakunya, menyerahkannya kepada Chen Qiang, dan berkata, ini 5.000 yuan untuk biaya pengobatanmu. Chen Qiang menoleh untuk melihat Ye Qiu, dan menanyakan maksud Ye Qiu dengan matanya. Ye Qiu berjalan mendekat, mengambil 5.000 yuan dari pria berbaju hitam itu, lalu membanting wajah Feng Youling. Kirim pengemis untuk sejumlah kecil uang. Langkah Ye Qiu membuat takut semua orang yang hadir. Feng Youling adalah salah satu dari 4 pemuda di Jiangzhou. Bukankah Ye Qiu memprovokasi dia untuk menampar wajahnya seperti ini? Ini sudah berakhir, ini kekacauan besar. Semua orang menahan napas, dan suasana tidak berani mengeluarkan suara. Pengawal Feng Youling dengan cepat mengepung Ye Qiu, dan yang memimpin berteriak, berani! Berani tidak menghormati tuan mudaku. Apakah kamu ingin mati? Tuan tidak berbicara, siapa nama anjingmu? Ye Qiu tidak memperhatikan pengawal ini sama sekali. Anda?
Diam! Feng Youling meminum pengawal itu, mengeluarkan kartu dari sakunya, dan berkata, kartu ini berisi 50.000, apakah itu cukup? Ye Qiu menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Wajah Feng Youling tenggelam dan bertanya, lalu berapa yang kamu inginkan? Ye Qiu mengulurkan jari. 100.000. Feng Youling mengeluarkan kartu ban tanpa ragu-ragu, dan menyerahkannya. Dia masih tidak ingin berkonflik dengan Ye Qiu. Ye Qiu bahkan tidak melihat kartu ban, dan berkata, saya tidak ingin 100.000, tetapi 1 juta. 1 juta. Feng Youling tersenyum marah. Sang Lili berkata dengan marah, Ye Qiu, apakah kamu gila? Feng Xiao baru saja menginjak wajah Chen Qiang. Kamu ingin 1 juta. Apakah kamu masih membutuhkan wajah? Bab 180. Kamu makhluk yang tidak tahu malu. Apakah kamu malu untuk berbicara denganku tentang wajahmu? Ye Qiu selesai berbicara dan maju selangkah. Terkunci! Dia menampar wajah Xiang Lili dengan tamparan. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan merah cerah muncul di wajah Xiang Lili. Apakah kamu berani memukulku? Xiang Lili menutupi wajahnya dan menatap Ye Qiu dengan tidak percaya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu mengatakan beberapa kata lagi, aku akan merokok kamu. Kamu akan menjadi sombong di sini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Ye Qiu tiba-tiba memancarkan aura yang sangat besar, dan tiba-tiba Xiang Lili hanya merasa sedikit tidak nyaman bernapas, dan tubuhnya kaku di tempatnya. Kemudian, Ye Qiu berkata dengan tegas, Feng Youling, saudaraku bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan jika kamu ingin bertarung. Kamu tidak ingin keluar dari sini jika kamu tidak membayar 1 juta biaya pengobatan hari ini. Ye Qiu, jangan pergi terlalu jauh. Dikatakan bahwa Bodhisattva lumpur masih memiliki 3 titik api, belum lagi Feng Youling masih salah satu dari 4 termuda di Jiangsu. Feng Youling juga kesal dengan Ye Qiu, dan berkata dengan suara dingin, aku baru saja melihat wajahmu, jadi aku meminta maaf kepada saudaramu. Jika tidak, apakah menurutmu pemborosan memenuhi syarat untuk membuatku meminta maaf? Juga, saya tidak melukainya dengan parah, tetapi Anda meminta 1 juta biaya pengobatan. Apakah Anda ingin mengambil kesempatan untuk memerasnya? Feng Youling berkata, sekarang saya akan meletakkan kata-kata di sini. Hanya ada 100.000. Saya tidak akan memberikan poin lagi. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku. Ye Qiu selesai berbicara, dan berjalan menuju Feng Youling. Begitu dia bergerak, Feng Youling berbalik seperti monyet dan bersembunyi di belakang pengawal. Melihat mereka berdua sepertinya akan melakukan sesuatu, Yao Zicheng keluar dari belakang dengan cepat, membujuk, Dr. Ye, Feng Xiao, bisakah kalian berdua mundur selangkah untukku, bagaimana? Li Yang juga mendatangi Ye Qiu dan berbisik, Ye Qiu, Feng Youling adalah anak bungsu keempat di Jiangsu. Dia kaya dan berkuasa di keluarganya. Saya pikir itu hampir cukup. Keempat tua, atau lupakan saja. Chen Qiang juga berkata. Meskipun dia juga ingin menemukan tempatnya, Feng Youling memiliki banyak latar belakang. Jika dia benar-benar tersinggung sampai mati, maka Ye Qiu mungkin dalam masalah. Chen Qiang tidak ingin membiarkan Ye Qiu membentuk musuh yang kuat karena dirinya sendiri. Bagaimanapun, Ye Qiu masih tinggal di Jiangsu. Kakak ketiga, ketika saya sedang belajar, ketika orang lain menindas saya, Anda akan selalu menjadi orang pertama yang bergegas membantu saya dan memberitahu saya bahwa seorang pria bisa menjadi miskin, tetapi wajahnya tidak dapat diinjak-injak, karena ini tentang martabat orang lain. Seorang pria?
Kata-katamu, aku selalu menyimpannya di hatiku. Ye Qiu memandang Chen Qiang dan tersenyum. Ini Jiang Zhou, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Ye Qiu. Kakak ketiga, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Aku khawatir aku tidak akan bisa nongkrong di Jiangzhou setelah aku menyinggung Feng Youling. Sebenarnya, kamu terlalu khawatir. Aku tidak takut padanya. Ye Qiu berkata kepada Yo Zicheng lagi, Tuan Yo, saya akan menyelamatkan muka Anda. Selama Feng Youling membayar saudara saya 1 juta untuk biaya pengobatan, saya tidak akan dipermalukan olehnya. Sebelum Yo Zicheng dapat berbicara, Feng Youling berteriak, Ye Qiu, kamu terlalu banyak menipu orang, berhati-hatilah karena aku tidak sopan kepadamu. Jangan lupa, kamu bukan satu-satunya di sini, apakah mereka semua teman sekelasmu? Feng Youling menunjuk ke orang lain di ruang pribadi, dan berkata dengan keras, aku mengganggu Laozi, aku akan membersihkannya dengan mereka. Kamu mengancamku. Ye Qiu mengangkat alisnya. Apa yang salah dengan aku mengancammu? Feng Youling dengan dingin mendengus, jangan berpikir aku takut padamu. Bukankah kamu hanya mengandalkan Lin Jingjin untuk mendukungmu? Jika kamu tidak memiliki Lin Jingjin, kamu bukan omong kosong. Ternyata Xiao Feng melihatku seperti ini. Sepertinya kamu masih belum cukup mengenalku. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba muncul. Semua orang hanya merasa ada bunga di depan mereka, dan setelah mereka mengikuti, mereka melihat Ye Qiu tiba di depan Feng Youling. Apa yang akan dia lakukan? Begitu semua orang memiliki ide ini di benak mereka, mereka melihat Ye Qiu merobohkan Feng Youling.